Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pengajian tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim, surah An-Nazi'at ayat 15 sampai ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal ataka haditsu Musa? Apakah telah datang kepadamu wahai Muhammad kisah tentang Nabi Musa? Apakah di sini dalam bahasa Arab disebut istifham, kalimat bertanya. Tapi maksud dari pertanyaan ini, kata para ulama, bermakna takrir. Artinya bahwa telah sampai kisah Nabi Musa itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kisahnya itu adalah benar. Kisah yang memang benar-benar terjadi, bukan fiktif, bukan dongeng, tapi memang kisah Musa itu sesuatu yang sudah terjadi. Dan Allah Maha menyaksikan, kemudian Allah menceritakan kepada nabinya sebagai ibrah, pelajaran bagi seluruh umat manusia. Tentu kisah Nabi Musa ini tidak hanya kita mengetahui sosok Nabi Musa. Dalam sebuah kisah itu tentu ada pelaku-pelaku sejarah. Ada Musa, ada Harun, ada Bani Israel, ada Fir'aun, ada orang-orang Qibti, orang Mesir, ada Samiri dan lain sebagainya. Kisah Musa mungkin sudah lewat, sudah berlalu. Tapi pelajaran tentang kisah Nabi Musa akan tetap hidup sepanjang zaman. Fir'aun sudah mati, tapi sifat dan perangai Fir'aun masih hidup saat ini dan saat yang akan datang. Jadi kisah itu berulang walaupun tempat, zaman, pelakunya berbeda. Maka di dalam Al-Quran yang paling penting dari pemaparan sebuah kisah itu adalah ibrahnya. Tidak penting kapan, di mana, siapa, yang penting ibrahnya. Apakah telah datang kisah Nabi Musa kepadamu wahai Muhammad? Tentu telah datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah Nabi Musa. Kenapa Allah menceritakan kisah Nabi Musa kepada Nabi Muhammad berkali-kali di dalam banyak ayat? Bukan hanya dalam surah ini saja. Dalam surah Al-Baqarah ada, dalam surah Toha ada, dan lain sebagainya. Para ulama mengatakan tasliyatan lin Nabi, sebagai hiburan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu fungsi kisah itu untuk menghibur hati-hati yang sedang luka, yang sedang sedih. Memangnya Nabi Muhammad sedih? Ya, Nabi Muhammad sedih. Kenapa sedih? Karena perjuangan, tantangan dalam dakwah berat.
Yang dihadapi oleh Nabi itu Fir'aun juga, Abu Lahab itu Fir'aun juga, Fir'aun hadhil ummah. Yang dihadapi oleh Nabi Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Asi bin Wa'il, dedengkot-dedengkot musyrikin Makkah itu berat menghadapi mereka itu. Maka Nabi dihibur, Muhammad jangan sedih, ini ada juga salah seorang Nabi Allah sepertimu juga, Musa namanya. Dulu dia menghadapi cobaan yang berat, menghadapi Fir'aun. Fir'aun lebih berat dari Quraisy. Hiburan bagi Nabi. Jadi kita kalau dapat musibah kemudian dihibur, ternyata ada orang yang musibahnya lebih besar dari musibah kita. Nampaknya kita merasa terhiburlah, bahwa ternyata bukan kita saja yang mengalami itu. Oleh karenanya Nabi SAW ketika dia menghadapi suatu peristiwa yang membuat beliau sedih, terpukul, terluka, Nabi ingat Nabi Musa. Sampai Nabi mengatakan, rahimallahu akhi Musa, laqad udhiya aktsara min hadza. Semoga Allah merahmati saudaraku Nabi Musa. Karena para nabi itu ibaratnya saudara semua. Satu visi, satu misi. Sama risalahnya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama. Saudara mereka. Ibarat saudara satu ayah lain ibu. Prinsip-prinsipnya sama, cuma nanti teknis-teknisnya, ibadahnya beda-beda syariatnya. Puasanya, sholatnya mungkin ada beda di sana sini dari sisi teknis. Tapi prinsip umumnya itu sama semua. Jadi mendustakan seorang nabi berarti mendustakan semua nabi. Semoga Allah merahmati saudaraku Nabi Musa, sungguh dia telah disakiti melebihi dari apa yang kurasakan. Cobaan Nabi Musa berat. Menghadapi Fir'aun, menghadapi Bani Israel yang keras kepala. Nah, ini pun sekarang sedang menunjukkan kekeras kepalanya itu, Bani Israel. Di cobaan Nabi Musa bukan ketika menghadapi Fir'aun saja, menghadapi kaumnya Bani Israel pun luar biasa beliau menderita. Kalau Nabi Muhammad menghadapi Abu Jahal, Abu Lahab berat, tapi sahabat-sahabatnya setia. Dulu Nabi Musa waktu ngajak Bani Israel berperang, apa kata Bani Israel? Pergilah kau dengan Tuhanmu dan berperanglah sana, kami di sini menunggu saja. Tapi ketika Nabi Muhammad ngajak perang, ngajak para sahabat perang dalam perang Badar, ngajak Abu Bakar, ngajak Umar, ngajak Sa'ad bin Mu'az, semuanya sepakat, ya Rasulullah, kami tidak akan mengatakan kepadamu seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Musa. Yang kami katakan adalah, pergilah engkau berperang bersama Tuhanmu, kami ikut bersamamu ya Rasulullah. Itu kata para sahabat pada saat Nabi mengajak mereka untuk perang melawan Quraisy dalam perang Badar. Jadi Nabi didukung oleh pengikut-pengikut yang setia, sahabat-sahabat yang setia. Sedangkan Nabi Musa, sudah Fir'aun lawannya berat, apalagi ini pengikutnya pun berat, susah untuk diatur. Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala berulang kali menceritakan kisah Nabi Musa di berbagai tempat, di banyak ayat di dalam Al-Qur'an untuk tasliyah, menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ar-Razi mengaitkan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Kelompok ayat sebelumnya itu menceritakan tentang orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW mendustakan dakwah Islam. Maka kepada mereka juga diceritakan tentang Fir'aun. Jadi ada kesamaan, ada munasabah, ada keterkaitan. Sebagaimana orang-orang kafir Quraisy memusuhi Nabi SAW, dulu Nabi Musa pun dimusuhi. Maka ingat orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW, ingat azab yang pernah menimpa Fir'aun dan pengikutnya. Jadi bisa saja Allah menurunkan azab itu. Fir'aun itu lebih kuat, peradabannya lebih hebat. Kalah orang Quraisy itu, tidak ada apa-apanya orang Quraisy itu dibandingkan dengan kehebatan kerajaan Mesir itu, kerajaan Fir'aun itu. Makanya jangan coba-coba, Fir'aun yang begitu hebat, begitu berkuasa, bisa hancur sebabkan karena pengingkaran dia, pembangkangan dia
Maka apalagi orang-orang Quraisy yang tidak ada kerajaan sebesar kerajaan Fir'aun itu. Orang Arab mana ada raja, di Quraisy itu mana ada raja. Hanya hidup bersuku-suku, kabilah-kabilah itu. Tidak ada kekuatannya. Jadi Allah sudah menghancurkan Fir'aun, dan kisah Fir'aun itu diketahui oleh semua orang. Semua orang yang tinggal di Jazirah Arab itu tahu kisah Fir'aun dan bagaimana dia dibinasakan. Sudah tahu semua. Maka diingatkan tentang itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Allah mengatakan iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Tatkala Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, menyerunya di sebuah lembah yang suci bernama Tuwa. Jadi ini kembali kepada kisah bagaimana Nabi Allah Musa setelah dia mengabdi selama 10 tahun di rumah mertuanya sebagai mahar dia untuk menikah dengan putri seorang tokoh Madian. Jadi maharnya itu kerja sampai 10 tahun mengembala, ya, kemudian dinikahkan dia dengan putrinya. Kemudian dia ingin kembali ke Mesir. Dalam perjalanan pulang dia tersesat jalan, tidak tahu jalan kemana ini, di sebuah lembah di pegunungan, konon katanya di Sinai itu, ya, jalan menuju ke Mesir. Kalau sekarang itu wilayah itu berbatasan Mesir dengan Jordania, dengan Palestina, wilayah Syam itu. Kami sudah pernah pergi ke pegunungan itu, tapi tidak tahu di mana lembah Tua itu, tidak tahu. Cuma sekarang pemerintah Mesir karena untuk tujuan wisata, untuk menarik minat para wisata, dibuatlah ini dulu tempat Nabi Musa menerima Taurat, dibuat-buat aja supaya menarik orang datang ke sana. Padahal wallahu alam di mana tempatnya kita tidak tahu. Ya, jadi ada tujuan apa namanya istilahnya untuk masuk devisa negara. Jadi datanglah orang ke sana tengok, mendaki itu. Di sebuah lembah Allah memanggilnya dan mengangkatnya sebagai nabi, sebagai rasul. Kemudian diberikan mukjizat kepadanya, sampaikan kepadanya pesan-pesan. Yang pesan-pesan itu diterima untuk disampaikan kepada Fir'aun. Jadi tempatnya wallahu alam, tak tahu tadi mana itu lembah Tua itu. Yang jelas di situ dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi, ya, sebagai rasul yang akan menyampaikan dakwah Islam kepada umat manusia. Di antara pesan Allah ketika Allah memanggil dan menyeru Nabi Allah Musa, izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu wahai Musa kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Jadi Allah perintahkan Nabi Musa untuk pergi menghadap Fir'aun. Ini tugas yang berat, karena kita tahu Nabi Musa itu kan keluar dari Mesir sebagai apa? Sebagai buronan, ya. Karena ada kasus perkelahian itu, nggak sengaja dia sampai orang mati terbunuh, nggak sengaja bunuh, cuma tolak aja udah mati orang. Akhirnya dia dikejar-kejar keluar dari Mesir pergi ke Madian, pergi jalan kaki itu sampai kehabisan bekal, dan Nabi Musa sampai makan daun-daunan. Kata para sahabat, daun yang dimakan Nabi Musa itu ketika diberikan ke onta tidak mau makan. Saking beratnya perjalanan Nabi Musa menuju ke sana. Sampai ketemu dengan dua orang remaja putri yang sedang mengembala memberi minum kambing dan seterusnya. Jadi karena dia pergi meninggalkan Mesir dalam keadaan sebagai orang yang dicari-cari,
Sekarang Allah perintahkan untuk menghadap kepada Fir'aun. Kita lari dari polisi, disuruh pergi ke kantor polisi, disuruh berdakwah di kantor polisi. Disuruh ajak Fir'aun. Kemudian nasihat yang akan disampaikan, ceramah yang akan disampaikan berbeda 100% dari keyakinan Fir'aun. Kecuali kalau kita ceramah, isi ceramah sesuai dengan agenda Fir'aun, nah itu lain sedikit. Mendukung kita program-program dia. Ini justru ceramah yang akan disampaikan ya bertentangan sama sekali dengan apa yang diyakini dan apa yang diperjuangkan oleh Fir'aun. Jadi ini tugas berat. Nah, makanya Nabi Musa itu luar biasa cobaannya itu. Disuruh menghadap orang yang tidak segan-segan membunuhnya. Fir'aun punya kuasa, punya tentara, punya aparat. Dia sedang sangat berada di atas angin dengan kekuasaannya itu. Nah, jadi ini adalah sebuah tugas berat yang harus diemban oleh seorang Nabiullah Musa alaihissalam. Karena Fir'aun telah tagha, telah melampaui batas. Bentuk-bentuk dia melampaui batas apa? Dia berbuat zalim. Di antara kezalimannya membunuh anak-anak laki-laki Bani Israel. Yang laki-laki yang lahir dibunuh, yang perempuan dibiarkan hidup, tapi hidup terhina. Bani Israel betul-betul dalam penindasan Fir'aun. Mereka menjadi masyarakat nomor 2 yang tidak dianggap. Jadi tugas Bani Israel itu ya sebagai buruh-buruh kasar untuk membangun peradaban Mesir itu, buat jalan, buat parit, buat ini. Jadi mereka adalah warga negara yang tidak dianggap, ditindas. Anak-anak laki-laki yang lahir dibunuh. Nah, ini salah satu bentuk kezaliman Fir'aun. Sekarang orang Yahudi udah ikut-ikut Fir'aun dia. Nah, dulu Fir'aun karena zalim dibinasakan oleh Allah. Maka tunggulah Yahudi yang sedang berada dalam kezaliman yang luar biasa ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga Allah menurunkan azabnya kepada mereka yang sedang zalim kepada umat Islam, bahkan umat manusia. Yahudi itu bukan zalim kepada umat Islam saja, semua umat manusia dia zalimi sama dia. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fir'aun membuat kerusakan di muka bumi. Dan yang paling penting, dia telah menyombongkan diri dan mengatakan, Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Kemudian dia juga yang mengatakan, Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak tahu ada Tuhan selainku. Aku tidak tahu bagi kalian ada Tuhan selainku, itu kata Fir'aun. Jadi pertama Fir'aun mengatakan, aku tidak mengetahui ada Tuhan selain diriku, itu kata Fir'aun. Kesombongannya sudah di puncak. 40 tahun kemudian, kata Ibnu Abbas, dia mengatakan, Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Jadi selama 40 tahun dia mengatakan tidak ada Tuhan selainku. Kemudian 40 tahun kemudian dia katakan, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Nah, jadi betul-betul sudah tagha, sudah melampaui batas. Dia seorang hamba, tapi melampaui batas-batas hamba. Itu nggak sadar dia kalau dia sebagai seorang hamba. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Nabi Musa, faqul hal laka ila an tazakka. Katakan wahai Musa kepada Fir'aun itu, kalau sudah jumpa Fir'aun bilang sama dia, apakah kamu ada niat untuk membersihkan diri? Tazakka, tazakka itu membersihkan diri. Maksudnya apa? Membersihkan diri, akidahnya dibersihkan, yakinannya, ibadahnya dibersihkan, akhlaknya dibersihkan dari segala yang tercela. Makanan, minuman, pakaian, tempat dibersihkan. Artinya hidup dalam keadaan menjadi seorang muslim. Dengan pertama sekali bersyahadat. Kata Ibnu Abbas, maksud tazakka di sini bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kemudian diikuti dengan amal soleh, mentaati Allah. Jadi iman, amal soleh, takwa,
itu adalah sarana membersihkan jiwa kita, diri kita. Salat membersihkan kita, zakat membersihkan kita, puasa membersihkan kita. Itu arti tazakka itu. Jadi Nabi Allah Musa mengajak Fir'aun, Fir'aun, maukah kamu meniti jalan untuk membersihkan diri, meninggalkan kekufuran, meninggalkan kemaksiatan, kesombongan. Jadi ketika menggunakan kata ila anta zakka, di sini menunjukkan makna bahwa nasihat yang disampaikan oleh Musa kepada Fir'aun itu dengan nasihat yang lemah lembut. Kalau dikasari, apa dikasari? Dia Fir'aun, dia raja itu. Semua orang yang memerintah Mesir namanya Fir'aun, gelar penguasa Mesir Fir'aun, bukan nama orang Fir'aun itu. Fir'aun itu gelar penguasa. Kalau ibarat kita sekarang apa namanya? Presiden ya, atau kaisar atau apa gitu. Kalau dulu namanya Fir'aun. Nanti orangnya namanya macam-macam. Ada namanya Ramses, ada yang namanya Amin Hautib misalnya, Akhnatun, macam-macam itu nama orangnya. Tapi nama jabatannya Fir'aun. Jadi Mesir itu dipimpin oleh banyak Fir'aun, bukan satu orang Fir'aun. Nah, jadi ada pergantian kepemimpinan Fir'aun 1, Fir'aun 2 dan seterusnya. Jadi yang hidup pada zaman Musa itu salah satu Fir'aun yang pernah berkuasa di Mesir itu, yang sangat melampaui batas. Jadi Nabi Allah Musa mengajak dia dengan lemah lembut. Mudah-mudahan terbuka hatinya dengan nasihat tadi. Kemudian Nabi Musa mengatakan wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku akan membimbingmu, mendampingimu, membimbingmu untuk menuju jalan Tuhanmu, jalan Allah, sehingga kau memiliki rasa takut kepada Tuhanmu. Jadi dengan lemah lembut disampaikan oleh Nabi Musa. Wa ahdiya, artinya ahdiyaka, memberi petunjuk. Maksud memberi petunjuk di sini adalah hidayatu irsyad, karena hidayah ada dua macam. Ada namanya hidayah irsyad, ada namanya hidayah taufik. Kalau hidayah irsyad itu bisa dimiliki dan dilakukan oleh semua orang. Para nabi punya wewenang untuk memberikan hidayah irsyad. Irsyad itu artinya mengajak, menyeru, membujuk supaya mengikuti kebenaran, kebaikan. Apa yang saya sampaikan ini hidayah nih, hidayah irsyad namanya. Khutbah Jumat, nasihat, kultum yang kita dengar yang baik-baik itu semua hidayah, namanya hidayah irsyad. Satu lagi namanya hidayah taufik. Kalau hidayah taufik itu milik Allah. Untuk menyadarkan orang yang enggak mau salat jadi mau salat, itu hidayah taufik, itu bukan urusan kita. Guru kita, ustaz kita ngajak kita untuk berbuat baik, tapi kita belum mau. Itu hidayah taufik. Tapi sekedar dia mengajak, itu namanya hidayah irsyad. Ketika Nabi Musa mengajak Fir'aun, itu hidayahnya hidayah irsyad. Terus Fir'aun tidak mau, nah, itu terkait dengan hidayah taufik. Dia belum mendapat taufik. Jadi sebenarnya Fir'aun sudah dapat hidayah belum? Hah? Sudah. Hidayah apa? Hidayah irsyad. Nah, Abu Jahal sudah dapat hidayah. Nah, karena ada orang bilang Abu Jahal belum dapat hidayah. Betul tidak itu kalimat itu? Betul juga kalau yang dimaksud hidayah taufik. Tapi kalau yang dimaksud hidayah irsyad, dia sudah dapat. Abu Lahab, Abu Jahal itu sudah dapat hidayah itu. Sudah dapat seruan, sudah dapat undangan, sudah dapat ajakan untuk beriman. Sudah. Berarti kalau sudah, berarti sudah dapat hidayah. Cuma hidayah irsyad, hidayah taufik belum. Jadi biar aku membimbingmu, memberi hidayah kepadamu kepada jalan Tuhanmu, Rabbik, Tuhanmu yang menciptakanmu, wahai Fir'aun. Sadar kamu, Fir'aun. Rabbun itu artinya Tuhan yang menciptakan, yang mengurus, yang memberi rezeki dan segala macam. Sehingga kamu merasa takut, punya rasa takut kepada Tuhanmu itu. Fatakhsha. Khasyah ini artinya takut kepada Allah disebabkan karena kita mengenal Allah. Jadi khasyah itu bukan sembarang takut. Al-khasyah itu khauf ma'al haibah, ya, bi ma'rifatillah. Ya. Jadi kita takut kepada Allah itu karena kita
merasakan Allah itu maha agung, maha kuasa, dan kita mengenal Allah, sehingga muncullah rasa takut kepada Allah. Itu arti khasyah. Maka kemudian Nabi Musa pun berangkat menyampaikan itu kepada Fir'aun, dan pada saat Nabiullah Musa menyampaikan itu, Nabi Musa memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, mukjizat. Fa'arahul ayatal kubra. Maka kemudian Nabi Musa memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda yang paling besar, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabiullah Musa sebagai bukti kebenaran apa yang dia sampaikan. Jadi mukjizat itu sesuatu yang terjadi luar biasa untuk membuktikan kebenaran seorang nabi, seorang rasul, dan mukjizat itu tidak sanggup ditandingi, tidak sanggup dikalahkan. Kalau sanggup dikalahkan berarti bukan mukjizat. Arti mukjizat itu sesuatu yang membuat lemah, melemahkan orang. Jadi ketika ada yang menantang, orang yang menantang itu dibuat tidak berdaya, itu baru mukjizat. Seperti Quran, membuat para sastrawan-sastrawan Arab tak berdaya, itu namanya mukjizat. Tongkat Nabi Musa jadi ular, itu mukjizat, karena tidak sanggup dihadapi oleh tukang sihir. Ular-ular tukang sihir itu kalah semua. Ular Nabi Musa itu besar, Su'banum mubin, ular besar. Tapi ular besarnya itu lincahnya seperti ular kecil. Biasanya kalau kita tengok ular besar itu biasanya gerakannya lambat ya, lambat tapi berbahaya. Ular piton besar juga lambat. Tapi ularnya Nabi Musa sudah besar, geraknya cepat dan lincah. Nah, ini bukan ular sembarangan, dan bukan ular main-mainan, ini betul-betul ular dengan kuasa Allah. Sehingga tukang sihir itu waktu dia tengok ular Nabi Musa itu langsung dia taubat. Tukang sihir itu langsung dia tahu ini bukan ular mainan, ini bukan ular kerjaan-kerjaan tukang sihir, ini ular betul-betulan ini. Nah, salah-salah dia dimakan. Maka yang tahu mana ular betulan, mana ular sihir, ya tukang sihir, karena dia yang menguasai itu. Udah semua bab, semua pembahasan tentang sihir udah khatam. Dia tahu, oh ini ular bukan main-main. Makanya tukang sihir langsung taubat dia waktu tengok tuh. Sama seperti orang ketika menilai Quran. Kita kan tidak tahu di mana sih kehebatan Quran. Tapi Quran itu bisa tahu orang hebat Quran itu siapa yang tahu? Orang-orang kafir tahu. Siapa? Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal, Abu Lahab, orang yang ahli di bidang sastra itu. Siapa lagi itu? Al-Walid ibn al-Mughirah. Itu dia tahu. Kata Al-Walid apa? Saya sudah pelajari semua syair, semua mantra, semua karya-karya sastra, udah habis bab, udah khatam semua. Tapi belum ada kitab yang sehebat Al-Quran itu. Jadi yang berhak ngomong ya orang-orang seperti itu. Kalau kita ditanya mana kehebatan Quran, nggak tahu bilang kita, karena nggak ngerti, kita nggak punya ilmu. Bahasa Arab aja kita masih pas-pasan. Tidak ada pun kadang pengetahuan tentang itu. Yang bisa menilai Quran itu hebat siapa? Yaitu tokoh-tokoh musyrikin itu, yang selama bertahun-tahun menentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mereka yang mengatakan Quran itu hebat. Walid ibn al-Mughirah itu orang yang paling jago dalam masalah sastra, dalam masalah syair, yang mengakui kehebatan ularnya Nabi Musa itu ya tukang-tukang sihir yang ngerti tentang itu. Nah, jadi ditampakkan kepada mereka, kemudian cahaya yang keluar terang seperti mentari dari tangannya itu menjadi tanda kebenarannya. Apakah Fir'aun kemudian beriman, tunduk kepada Allah setelah melihat tanda-tanda kebenaran? Ternyata tidak. Fakadzdzaba wa asa. Fir'aun kemudian apa? Dia mendustakan kebenaran dan mengingkari atau membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memang hatinya sudah tertutup, sudah mati, tidak nampak lagi cahaya kebenaran walaupun terang di depan matanya. Tidak hanya dia mendustakan dan mendurhakai Allah dan Rasulnya, dia melakukan yang lebih parah dari itu. Summa adbara yas'a, kemudian dia berpaling. Adbara itu artinya memalingkan wajah, membelakangi gitu. Jadi saking
beratnya keingkaran dia membelakangi, tidak mau tengok pun tidak mau belakangi. Yas'a, kemudian dia berupaya, berusaha untuk memusuhi Nabi Musa alaihissalam. Jadi bukan sekedar tidak percaya, bukan sekedar tidak mau ikut, tapi berusaha untuk membatalkan, berusaha untuk memusuhi Nabiullah Musa dan mencelakakannya, mempermalukannya, berusaha untuk memadamkan api kebenaran. Ini adalah sebuah tindakan yang lebih parah dari sekedar mendustai atau tidak percaya. Ada orang kafir, dia sekedar tidak percaya tapi dia tidak memusuhi. Ada orang kafir seperti itu. Percaya sama Islam enggak, tapi dia bersahabat dengan orang Islam, dia menjalin hubungan baik dengan orang Islam. Tapi ada model orang kafir, sudah tidak percaya, sudah mendurhakai, dia mencoba untuk mencelakakan umat Islam, berusaha untuk membuat konspirasi untuk menghancurkan Islam. Ini lebih parah. Ini kafir-kafir yang seperti ini yang memang harus menjadi musuh prioritas kita itu. Yang macam Yahudi sekarang ini. Kalau percaya emang lah, dari dulu tidak percaya dia sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain tidak percaya, dia memusuhi dan membuat konspirasi untuk merusak Islam atau untuk menghancurkan Islam dari muka bumi Allah. Ini yang dilakukan oleh Fir'aun ini. Fahasyara fanada, kemudian apa yang dia lakukan? Salah satu manifestasi kekufuran dia itu dan permusuhan dia kepada Islam, kepada Allah dan Rasulnya, dia mengumpulkan orang-orang pemuka-pemuka kaumnya, penasihat-penasihatnya, tukang sihirnya. Fanada, kemudian dia berseru dengan suara lantang, dia mengatakan kepada mereka, faqala ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Dia mengatakan dia Tuhan dan tidak sadar kalau dia itu orang yang lemah. Buktinya tadi untuk menghadapi Nabi Musa itu dia kumpulkan orang. Kenapa nggak dihadapi sendiri saja? Ya, masih perlu orang dikumpulkan untuk memperlihatkan kesombongannya di depan khalayak ramai. Dia mengatakan aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Jadi kesombongan ini yang sudah berada di puncak kesombongan, tidak ada kesombongan di balik itu ketika seseorang sudah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kan jadi lucu ya, seorang hamba yang lemah tiba-tiba mengaku diri sebagai Tuhan. Seperti seekor anak kucing mengaku dirinya sebagai singa. Kita tengoknya pun ketawa, lucu. Kebesaran bajunya, kebesaran baju. Jadi bukan kasihan kita. Makanya orang yang sombong itu akan jatuh. Jadi kesombongan itu adalah awal dari kejatuhan. Kalau kita tengok orang sombong itu nggak perlu marah kita, kasihan saja, karena orang yang sombong itu biasanya dia sedang meniti jalan menuju kejatuhan. Ya. Dan akhirnya Fir'aun jatuh. Begitu juga Fir'aun yang lain akan jatuh karena kesombongannya. Fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula, maka kemudian Allah mengazabnya dengan azab yang setimpal, azab di akhirat dan azab di dunia. Di akhirat nanti Fir'aun diazab dan di dunia sudah diazab oleh Allah. Tenggelamkan dia itu. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga kita bisa mengambil pelajaran yang berharga dari kisah Nabi Musa dan bagaimana Allah menenggelamkan Fir'aun, menghancurkan Fir'aun karena kesombongannya itu. Itu patut menjadi pelajaran. Ada pendapat mengatakan akhirah di sini maksudnya ucapan dia yang terakhir. Apa ucapan Fir'aun yang terakhir ketika dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang tinggi, yang paling tinggi. Al-ula, ucapan dia yang dulu 40 tahun sebelumnya dia pernah mengatakan bahwa aku tidak mengetahui ada Tuhan selain diriku. Jadi Allah menghukum dia karena dua ucapan ini. Ucapan yang pertama 40 tahun yang lalu dan ucapan yang sekarang yang dia mengatakan aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Jadi banyak penafsirannya, tapi yang penafsiran yang paling rajih adalah bahwa Allah mengazabnya dengan azab yang setimpal yang membuat orang menjadi sadar jera baik di dunia maupun azab di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu sekalian tafsir dan tadabbur dari beberapa ayat tentang kisah Musa dan Fir'aun. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, persilahkan.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ya. Bani Israel anaknya, artinya anak cucu Israel. Israel itu Nabiullah Yakub. Nama lain dari Nabi Yakub namanya Israel. Jadi sebenarnya Israel itu nama yang baik, nama yang mulia, nama yang suci. Israel itu dipakai sama orang Yahudi untuk menamai negara mereka, sehingga yang dilaknat-laknat selama ini jadi Israel. Padahal Israel itu bagus. Israel itu Nabi Yakub. Maka kita tidak tega juga ketika mengatakan ganyang Israel. Israel itu Nabi Yakub, apa kita ganyang? Mungkin maksud orang bilang begitu negaranya, Zionisnya itu. Jadi mereka mengatasnamakan kakek mereka yang soleh itu, Nabi Allah itu, untuk mereka, padahal mereka jauh sekali dari ajaran kakeknya. Jadi enaknya bilangnya Yahudi aja lah, jangan Israel. Israel kita merasa apa dengan Nabi Yakub? Israel nama yang baik, orang yang saleh, orang Nabiullah. Ya, Yahudi. Ya, Yahudi itu dari mana kata Yahudi itu? Apa mungkin berasal dari Yahuza, salah satu keturunan keturunan Nabi Yakub, ada yang namanya Yahuza ya? Apa mungkin nisbah ke sana? Wallahu alam, saya belum tahu betul juga kenapa disebut Yahudi, Yahud. Karena anak Nabi Yakub itu ada namanya Yusuf ya, ada Bunyamin kalau disebut dalam ilmu nasab itu, ada Lawi. Nabi Musa itu dari keturunan Lawi katanya, anak Nabi Yakub yang tua itu, Lawi, macam-macam lah namanya itu, nama-nama Bani Israel. Kalau Bani Israel berarti anak cucu keturunan Nabi Yakub. Bani Israel itu ada yang baik, ada yang jahat. Nabi Musa itu Bani Israel, Nabi Harun Bani Israel, Siti Maryam Bani Israel, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Imran, Nabi Daniel, Nabi Yahya, itu semua Bani Israel. Nabi Yusuf Bani Israel. Jadi anak cucu Nabiullah Yakub banyak yang jadi nabi, ribuan jadi nabi itu. Tapi ada juga yang nakal, yang jahat. Bani Israel, baik yang Yahudi yang hidup zaman Nabi, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Nadir yang hidup pada zaman Nabi, itu semua Bani Israel itu. Bahkan istri Rasulullah ada satu dari Bani Israel, dari Yahudi, namanya Sofia, kemudian masuk Islam. Istri Nabi Ummul Mukminin ya, ada satu dari Bani Israel. Jadi Bani Israel itu umum, ada yang baik, ada yang jahat. Kebetulan sekarang yang sedang eksis, yang sedang berkuasa, yang sedang zalim ini Bani Israel yang jahat. Itu. Ini yang kita Yahudi sekarang ini. Jadi kita bedakan saja ya. Demikian Bapak Ibu sekalian pengajian malam ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.